Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini sebelum kita belajar ya, kita baca doa dulu bersama seperti biasa ketika kita melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Berdoa mulai. Baik, kita mulai pembahasan tugas 1C yang kemarin. Kalian sudah saya beri 5 soal ini ya. Perhatikan gambar berikut, tuliskan pecahan-pecahannya dengan pecahan senilai. Maksudnya pecahan senilai itu dengan pecahan yang sama nilainya. Jadikan penyebutnya sama. Kerjakan di buku tugasmu. Nah, ini nomor 1, ini yang diarsir atau yang berwarna ini adalah pembilang, kemudian penyebutnya 2 ya, 2 dari kotak yang dipisah ini. Berarti pembilangnya 1, penyebutnya 2 ya kan, 1/2. Saya menulisnya seperti ini, garis miring itu sama dengan per. Terus yang ini 1, yang diarsirkan 1, kemudian berapa petak? 1, 2, 3 kan. Nah, ini sudah saya tuliskan tadi, 1/2 tambah 1/3 nih ya. Kita bahas satu persatu. Jawaban tugas 1C, 1/2 dengan 1/3. Ini kan seperti ini tadi. 2 dan 3 penyebut tidak sama kan, maka untuk menjumlahkannya harus disamakan dulu penyebutnya. Nah, berhubung ini ada penyebut kecil, penyebut besar. Penyebut besarnya, penyebut yang lebih besar tidak bisa membagi habis yang kecil 3 dan 2. 3 itu kan nggak bisa membagi 2 sampai habis. Maka kalau ketemu penyebut yang seperti ini, langsung saja kalikan. 2 kali 3, 3 kali 2. Jadi ditulis di sini 1/2, kemudian 2 dikali 3 ini ya, 2 kali 3, yang pembilangnya juga samakan dengan penyebut kali 3. Tambah 1/3 pindah di sini, kalikan 3 kali 2, 1 kali 2. Kalau sudah dikalikan seperti ini, maka nanti hasilnya 6. Sudah sama penyebutnya. 1 kali 3, 3. 2 kali 3, 6. 1 kali 2, 2. 3 kali 2, 6. Maka ketemu hasilnya 3 plus 2/6. 3 ditambah 2, 5. Penyebutnya tetap 6. Hasilnya 5/6. Berikutnya yang nomor 2. Kita lihat di sini. Ini yang diarsir berapa petak? 2 kan? 2, kemudian jumlah petak seluruhnya 3, berarti 2/3. Nah, begitu. Kalau yang ini, yang diarsir atau yang berwarna hijau ini 2, jumlah petak seluruhnya 4, berarti 2/4. 2/3 ditambah 2/4. 2/3 ditambah 2/4. Begini. Dilihat dulu penyebutnya kalau mau menjumlahkan pecahan itu. 3 dan 4 ini kan yang kecil 3, yang besar 4. 4 ini tidak bisa membagi habis yang 3. 4 tidak bisa membagi habis penyebut yang kecil. Berarti sama dengan yang atas, langsung saja kalikan. 3 kali 4, 4 kali 3. Pembilangnya juga samakan dengan penyebut. Kalau penyebut dikalikan 4, maka pembilang kalikan 4. Jadi langsung kita kerjakan 2/3. Tulis 2/3, kalikan 3 dikali 4, taruh sini 4, yang atas juga kali 4 supaya sama nanti. Kemudian dijumlahkan 2/4, 4 kali 3 ya, 4 dikali 3, kemudian yang atas juga dikalikan 3. Ini nanti penyebutnya akan sama, yaitu 12. 3 kali 4, 12, 4 kali 3, 12. Nah, ini 2 kali 4 sama dengan 8, 2 kali 3 sama dengan 6. Kemudian dijumlahkan 8 ditambah 6 itu hasilnya 14. Kemudian yang 12 ini penyebut tetap. Nah, kalau ketemu pecahan seperti ini 14/12, ini pembilang lebih besar dari penyebut, maka harus dirubah jadi pecahan campuran. Bagaimana caranya? Ya, tinggal dibagi. 14 dibagi 12 itu ada berapa? Nih, bilangan bulatnya ada 1, kemudian sisanya 2, penyebutnya tetap 12. Jadi 14 dibagi 12 itu hasilnya 1, kan ada sisanya. Ya, kalau 12 dibagi 12 itu hasilnya 1 tanpa sisa. Tapi karena ini 14 bilangannya lebih tinggi atau lebih besar dari 12, maka pasti ada sisa. Sisanya dijadikan pembilang, penyebutnya tetap ini. Berarti 14 dibagi 12 hasilnya 1, sisa 2.
kemudian penyebutnya tetap. Nah, kalau sudah seperti ini, 2 dan 12 ini kita nggak hitung ya, karena sudah bilangan bulat, nanti tetap hasilnya 1. Kalau 2 dan 12 ini kan dicari pecahan senilainya. Cari pecahan senilainya itu dengan membagi bilangan yang sama. Ini tiba-tiba jadi 1/6 ini dari mana? Ya, ini 2 dibagi 2 sama dengan 1. Karena yang atas dibagi 2, maka yang di bawah juga dibagi 2. 12 dibagi 2 hasilnya 6. Nanti akan saya jelaskan tentang pecahan senilai. Pecahan senilai itu adalah penyebut dan pembilang dikali atau dibagi bilangan yang sama. Kalau ini kan dibagi 2, yang pembilang dibagi 2 hasilnya 1, penyebut dibagi 2 hasilnya 6. Nah, 2 dan 2/12 itu senilai dengan 1/6 ya, dibagi dengan bilangan yang sama. Oke, hasilnya 1/6. Atau kalau kalian kemarin jawab 14/12, saya betulkan nggak masalah. Tapi nanti kalau ketemu pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebut, maka harus dirubah jadi pecahan campuran seperti ini. Baik, nomor 3 sekarang. Kita ke soal nomor 3 seperti ini. Ada lingkaran, ini dibagi 4. Nah, yang pembilangnya ini yang diarsir 1 ya. Terus total pecahannya ada 4. Berarti penyebutnya ada 4. Pembilangnya 1, penyebutnya 4. 1/4. Kalau yang ini 1/3. Ya kan? 1/4 ditambah 1/3, nomor 3 ini. Nah, ini sudah saya tulis 1/4 ditambah 1/3. Sama seperti yang tadi, kalau menjumlahkan pecahan itu lihat penyebutnya. Penyebutnya kalau tidak sama maka harus disamakan dulu. Kalau seperti ini penyebut besar tidak bisa membagi penyebut yang kecil. 4 dibagi 3 kan nggak bisa. Maka langsung saja kalikan 4 kali 3, 3 kali 4 ditaruh di sini. 4 kali 3, yang atas juga kalikan 3 biar sama. Kemudian yang di sini 1/3, 3 dikali 4, 1 dikali 4. Ini nanti penyebutnya sama, 12. 1 kali 3, 3, 1 kali 4, 4. 3 ditambah 4, 7, penyebutnya 12. Ini sudah ketemu hasilnya. Ini tidak bisa dicari pecahan senilainya karena ini sudah terakhir ya. Karena apa? Sama-sama dibagi bilangan yang sama tidak akan bisa. Misalkan 12 bisa dibagi 2, tapi 7 tidak bisa dibagi 2. Ya kan? Maka karena 7 ini sudah bilangan prima yang tidak bisa dibagi lagi. Nah, nanti ada penjelasan bilangan prima nanti. Oke, sekarang berlanjut ke nomor 4. Nomor 4 itu gini. Sama ya, lingkaran dibagi 4 ini berarti 1/4. 1/4. Kemudian ini yang diarsir ada berapa? 1, 2, 3. Yang tidak diarsir 1, 2, 3 ditambah yang diarsir tadi 3 berarti 6. Penyebutnya 6. 3 yang diarsir jumlahnya 3, kemudian penyebutnya seluruhnya yang diarsir dan tidak diarsir 6. Berarti 1/4 ditambah 3/6. Begini, ini ada penjelasan dari saya. 3/6 ini bisa disederhanakan dengan pecahan yang senilai ya, yaitu dengan cara dibagi bilangan yang sama. Penyebut dan pembilang dibagi bilangan yang sama supaya nanti ketemu bilangan primanya atau bilangan yang sudah tidak bisa dibagi lagi. Di sini kan 3/6 itu sama-sama bisa dibagi 3 sampai habis. 3 dibagi 3 hasilnya 1, 6 dibagi 3 hasilnya 2. Nah, ini sekarang langsung saja 1/4 ini sudah nggak bisa dibagi lagi. 1/4 ditambah 1/2. Tidak lagi 3/6 ya, karena 3/6 itu disederhanakan menjadi 1/2. Oke, 1/4 tambah 1/2. Tadi saya bilang kalau penyebut yang lebih besar bisa membagi yang kecil. Di sini 4 itu lebih besar dari 2. 4 bisa membagi 2, maka bagikan 4 dibagi 2 hasilnya 2 ya. Maka penyebut yang kecil kalikan hasilnya tadi. Penyebut yang kecil itu 2 dikalikan 2. Yang 4 sudah tetap karena kita menyamakan penyebut supaya bisa menjadi 4. Dikalikan hasilnya ini 2 dikali 2 hasilnya 4. Nah, langsung ditulis di sini 1/4 tetap karena kita nanti akan menjadikan penyebutnya sama-sama 4. Kalau sudah 4 ya nggak usah dirubah lagi ya. Kemudian tambah 1/2. 2 dikali berapa supaya jadi 4? Dikali hasil baginya ini yaitu 2.
2 dikali 2, kemudian yang atas juga dikalikan 2. Hasilnya 1 ya, 1 di sini pindah, kemudian 1 kali 2 2, kemudian penyebutnya tetap 1 plus 2, 1 ditambah 2 itu 3, penyebutnya tetap 4, hasilnya 3/4. Gampang kan? Kalau mau latihan, mau belajar ya gampang. Terakhir yang nomor 5 ini. Nomor 5 kita lihat soalnya. Di sini yang diarsir 2 petak. Total petaknya, seluruh petaknya ada 4. Berarti 2/4. Kalau yang ini berapa? Dihitung 1 2 3 4. Seluruh petaknya ada 8, betul. 4/8. 2/4 ditambah 4/8. Nih sudah saya tulis. Jadi begini, kalau yang tadi sudah saya jelaskan, dilihat penyebutnya 4 dan 8. Yang lebih besar itu 8. 8 ini bisa membagi 4, membagi penyebut yang kecil, maka yang 8 biarkan tetap nanti di sini 4/8. Yang kecil kalikan berapa supaya bisa jadi 8? Ya kalikan hasil bagi dari 8 bagi 4, yaitu 2. Ya kan, tadi kan saya bilang yang besar membagi yang kecil hasilnya 2. Maka 4 yang kecil ini kalikan hasil baginya, 4 kali 2, begitu. Jadi yang kita olah supaya bisa menjadi 8 itu yang di sebelah sini, yang penyebutnya kecil. Yang penyebut kecil jadikan sama dengan yang besar. Ya, 2/4, 4 ini dikali 2 bisa menjadi 8 kan? Maka yang atas dikalikan 2 juga. Maka kalau sudah seperti ini, nanti penyebutnya akan sama-sama menjadi 8. Ditambah 4/8. Ini hasilnya, ini 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Terus ditambah 4/8, ini tetap karena sudah 8 penyebutnya. Nah, ini kan sudah sama, 8 dan 8. Hasilnya 4 ditambah 4 8, 8 tetap ya, penyebutnya tidak usah dijumlahkan, penyebutnya tetap. Hasilnya 8 dibagi 8 atau 8/8. Setiap bilangan kalau dibagi dirinya sendiri hasilnya 1 alias utuh, sudah tidak lagi pecahan. Ya, kalau 1 itu sudah bilangan bulat, bukan lagi bilangan pecahan. Nah, ini mengingatkan kalau pecahan itu yang atas disebut pembilang, yang bawah disebut penyebut. Ya. Kemudian ada yang namanya pecahan senilai. Senilai itu berarti besarnya sama. Besar yang mana? 1/2 dengan 2/4. Tidak ada yang lebih besar karena ini sama. 1/2 itu senilai dengan 2/4. Kok bisa? Karena senilai itu antara pembilang dan penyebut dikali atau dibagi bilangan yang sama. Nah, 1 ini dikali 2 hasilnya 2, 2 dikali 2 hasilnya 4. Ini berarti senilai. Atau kalau dibalik, 2/4 dibagi 2 dibagi 2 1, 4 dibagi 2 2. Intinya pecahan senilai itu adalah penyebut dan pembilangnya jika dikali atau dibagi bilangan yang sama. Demikian penjelasan dari saya hari ini. Jika ada pertanyaan silakan tuliskan di komentar timeline kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.